Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok modul Jenny Agustin dari kelas B dengan nomor urut 38 dengan NIM 14106200064. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mini skripsi saya, mini skripsi mata kuliah MPK kualitatif dengan judul Personal Branding Mahasiswa melalui Media Sosial LinkedIn, studi kasus pada mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2020. Baik, selanjutnya adalah bab 1, pendahuluan. Latar belakang, perkembangan teknologi yang sangat pesat di era digital tentu semakin membuat media sosial berkembang dengan cepat. Masyarakat dapat memperoleh, mengelola, serta menyebarkan informasi melalui internet dengan sangat mudah. Media sosial dapat diakses kapanpun dan dimanapun asalkan mereka terhubung pada jaringan antara satu sama lain. Pada tahun 2021, pengguna aktif media sosial di Indonesia telah mencapai 170 juta orang. Dalam dalam Setra dan Syuhada tahun 2021. Pemanfaatan media sosial di era digital ini juga berbagai macam bentuknya. Salah satunya adalah untuk menunjukkan identitas diri secara daring di dunia profesional. Salah satu media sosial yang sering digunakan untuk menunjukkan identitas diri secara daring di dunia profesional adalah LinkedIn. McFadden dalam Setra dan Syuhada menjelaskan LinkedIn merupakan media sosial yang digunakan para pencari kerja. LinkedIn memberikan kesempatan untuk menunjukkan keterampilan, prestasi, dan prestis diri secara profesional. Lalu, selanjutnya Lembaga Statistika Napoleon Cat 2022 melaporkan bahwa di Indonesia pengguna LinkedIn terdapat sekitar 20,4 juta. LinkedIn berada di posisi paling tinggi pada top chart sebagai media sosial untuk mencari pekerjaan yang paling banyak diunduh di App Store maupun di Play Store. Ini berikut merupakan grafik dari Napoleon Cat. Adanya fitur dalam LinkedIn yang memberikan kesempatan untuk menunjukkan identitas diri pribadi secara profesional membuat tidak hanya orang-orang yang akan melamar pekerjaan saja yang mengunduh dan menggunakan aplikasi ini. Tak sedikit para mahasiswa menggunakan LinkedIn sebagai salah satu media sosial untuk menunjukkan identitas dirinya dan membentuk personal brandingnya. Agustina menjelaskan personal branding merupakan proses pembawaan keahlian, kepribadian, dan karakter seseorang dengan keunikan branding merupakan proses pembawaan keahlian dengan keunikan yang dimiliki untuk kemudian menjadi sebuah identitas. Tak perlu menjadi public figure maupun orang terkenal untuk dapat membangun personal branding, karena pada dasarnya siapapun bisa membangun personal branding. Montoya menjelaskan bahwa untuk membangun karir dalam bidang profesi, industri maupun keahlian dibutuhkan pembentukan personal branding yang kuat. Dalam Pertiwi dan Irwansyah tahun 2020. Lalu fokus penelitian. Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, maka peneliti membatasi penelitian pada analisis pembentukan personal branding mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2020 di media sosial LinkedIn. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bentuk personal branding yang dilakukan oleh mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2020 di media sosial LinkedIn. Selanjutnya, manfaat penelitian. Di sini ada dua manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat akademis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan kontribusi teoritis bagi ilmu komunikasi, khususnya mengenai personal branding. Dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya. Yang kedua adalah manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bisa menjadi referensi praktis memahami personal branding dalam mengaplikasikannya melalui media sosial terutama LinkedIn. Lalu kita masuk kepada bab 2, kajian teori. Di sini ada konsep-konsepnya. Yang pertama adalah media sosial. Pengertian media sosial. Media sosial adalah media online yang digunakan untuk menciptakan, berbagi, serta mengelola konten meliputi blog, jejaring sosial, forum. Chris Brogan dalam Lead Frey tahun 2022 menjelaskan, media sosial adalah perangkat alat komunikasi dan kolaborasi baru yang memungkinkan terjadinya berbagai jenis interaksi yang sebelumnya tidak tersedia bagi orang awam. Media sosial terdiri dari dua kata, yakni media dan sosial. Ruang lingkup media sosial secara tradisional antara lain adalah koran, majalah, dan juga televisi.
Sedangkan sosial kaitannya adalah dengan manusia, yakni manusia sebagai makhluk sosial, mengandalkan kemampuan seseorang berinteraksi dan mempengaruhi orang lain untuk bertahan. Sehingga definisi media sosial mengacu pada kegiatan, praktik, dan perilaku di antara komunitas orang yang berkumpul secara daring untuk berbagi informasi, pengetahuan, dan opini menggunakan media percakapan dalam Pertiwi dan Irwansyah tahun 2020. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis media sosial. Di sini adalah ada jenis media sosial menurut Litfray terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada aplikasi media sosial berbagi video atau video sharing. Aplikasi berbagi video tentu sangat efektif untuk menyebarkan beragam program pemerintah. Ada 3 program yang perlu diperhatikan terkait dengan jumlah user dan komunitas yang telah diciptakan oleh mereka, yakni YouTube, Vimeo, dan juga Dailymotion. Lalu yang kedua adalah aplikasi media sosial microblog. Nah, aplikasi microblog tergolong yang paling gampang digunakan di antara program-program media sosial lainnya. Aplikasi ini menjadi yang paling tenar setelah Facebook. Ada 2 aplikasi yang cukup menonjol dalam masyarakat Indonesia, yakni Twitter dan juga Tumblr. Lalu yang ketiga adalah aplikasi media sosial berbagi jaringan sosial. Setidaknya ada 3 aplikasi berbagi jaringan sosial yang menonjol dan banyak penggunanya di Indonesia, khususnya untuk tipe ini, yakni Facebook, Google Plus, dan juga Pet. Yang keempat adalah aplikasi berbagi foto. Aplikasi jaringan berbagi foto sangat populer bagi masyarakat Indonesia. Aplikasi ini lebih banyak menyebarkan materi komunikasi sosial yang lebih santai, tidak serius, bahkan kadang mengandung unsur aneh, eksotik, lucu, bahkan menyeramkan. Tentu saja materi yang disebarkan juga harus menyesuaikan karakter aplikasi ini. Beberapa aplikasi yang cukup populer di Indonesia adalah Pinterest, Flickr, dan juga Instagram. Yang terakhir, yang kelima adalah aplikasi berbagi jaringan profesional. Para pengguna aplikasi berbagi jaringan profesional umumnya terdiri atas kalangan akademi, mahasiswa, para peneliti, pegawai pemerintah, dan juga pengamat. Sejumlah aplikasi jaringan profesional yang cukup populer di Indonesia adalah antara lain LinkedIn, Script, dan juga SmartShare. Lalu selanjutnya adalah personal branding. Kotler dan Povers menjelaskan bahwa pengertian brand adalah merek atau sebuah gagasan, persepsi, harapan, keyakinan yang ada di benak konsumen, pelanggan, potensial, atau individu yang dapat mempengaruhi perusahaan. Branding adalah salah satu usaha memperkenalkan dan menginformasikan sebuah produk hingga produk itu dikenal, diakui, dan banyak yang banyak digunakan oleh khalayak. Dari Yuliati et al. Personal branding secara singkat artinya adalah sebuah merek yang dimiliki oleh setiap individu. Montoya menjelaskan personal branding adalah produk, baik barang atau jasa, agar brand itu terus menancap di hati masyarakat. Personal branding dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang terdapat pada diri seseorang yang menjual dan menjadi suatu ciri khas, seperti contoh pembawaan diri dalam strategi pemasaran produk. Dari proses personal branding dapat membentuk persepsi masyarakat terhadap aspek yang dimiliki seseorang sehingga menimbulkan pandangan positif dari masyarakat. Untuk membangun personal branding dibutuhkan komunikasi dua arah dengan audiens yang nantinya mereka akan menilai bagaimana kemampuan yang kita miliki. Personal branding dapat dilakukan ketika kita siap membuat janji dan dapat memenuhi janji tersebut. Yang selanjutnya adalah fungsi dan tujuan dari personal branding. Fungsi dari personal branding adalah sebagai usaha untuk mewujudkan kemampuan, keunikan, spesialisasi, dan citra diri yang dimiliki oleh seseorang. Tujuan dari personal branding adalah untuk membangun citra dari apa yang ingin ditampilkan seseorang agar mampu memikat dan membangun kepercayaan terhadap orang lain.
Terus selanjutnya adalah personal branding di media sosial. Media sosial dapat mencerminkan karakter yang dimiliki oleh pemiliknya, sehingga tidak jarang jika media sosial digunakan sebagai sarana eksistensi diri atau branding. Hal tersebut yang menjadikan seseorang perlu menampilkan image atau kesan yang baik agar memiliki branding yang positif. Oleh karena itu, cara atau strategi branding pada media sosial perlu dilakukan dengan benar agar mendapatkan kesan yang diinginkan dari publik. Baik, selanjutnya di sini ada literatur review. Di sini saya akan membacakan 10 literatur review yang telah saya cari yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang pertama judulnya adalah Strategi Personal Branding Melalui Media Sosial Instagram, Analisis pada Media Sosial Mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana, dengan penulis Awalina Yusanda, Rini Darmastuti, dan George Nicholas Wahe. Rumusan masalahnya, bagaimana strategi personal branding yang dilakukan oleh mahasiswa melalui Instagram. Metode penelitiannya adalah metode kualitatif. Hasil penelitiannya yaitu peneliti menemukan strategi yang dilakukan oleh mahasiswa UKSP dalam melakukan personal branding melalui Instagram adalah dengan pemilihan busana sesuai dengan kebutuhan dan menggunakan busana yang sopan, menggunakan caption yang tidak menyinggung dan juga mengandung motivasi serta mengunggah prestasi yang telah diraih ke Instagram. Lalu yang kedua adalah analisis personal branding di media sosial. Studi kasus personal branding Syaan dan Antes di Instagram. Penulis ada Diah Arini, Widya Stuti, Pamerdi Gili Wiloso Septo, Herwanito. Rumusan masalahnya, bagaimana proses personal branding Syaan dan Antes di Instagram. Metode penelitiannya adalah metode pendekatan kualitatif. Hasil yang didapatkan adalah personal branding Syaan dan Antes di media sosial sudah memenuhi seluruh konsep personal branding dalam hal spesialisasi kepemimpinan, kepribadian, perbedaan, kenampakan, kesatuan, keteguhan, dan juga nama baik. Shandy Antes juga sudah memenuhi karakteristik personal brand yang kuat dengan terdapatnya unsur khas yang relevan dan konsisten. Baik, lalu yang ketiga adalah personal branding Ria Ricis pada media sosial Instagram. Penulisnya adalah Familia Pertiwi dan Irwansyah. Rumusan masalahnya, bagaimana Ria Ricis membangun personal branding melalui media sosial Instagram. Metode penelitiannya adalah metode kualitatif. Hasil yang didapatkan peneliti adalah setidaknya ada beberapa langkah yang harus dilakukan seseorang dalam membangun personal branding di media sosial, yaitu pemetaan diri, menetapkan target audiens, pemetaan media sosial yang dijadikan saluran komunikasi yang digunakan, dan membangun personal branding di media sosial dengan konsisten. Lalu yang keempat, Instagram sebagai alat personal branding dalam membentuk citra diri. Studi pada akun Barapati Jawane, penulisnya adalah Firda Nur Afifa, Restusari, dan Duka Farida. Rumusan masalahnya, bagaimana Patira Jawane menggunakan Instagram sebagai alat personal branding dalam membentuk citra diri. Metode penelitiannya adalah metode pendekatan kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Barapati Rajawane mempresentasikan branding pribadinya berdasarkan 8 konsep, tanpa perbedaan tampilan antara panggung depan dan belakang di Instagramnya. Lalu yang kelima adalah pemanfaatan fitur media sosial Instagram dalam membangun personal branding Miss International 2017. Penulisnya adalah Stella Elfrida dan Anissa Diniati. Rumusan masalahnya, bagaimana personal branding yang dilakukan oleh Kevin Liliana selaku Miss International 2017 dengan memanfaatkan media sosial Instagram. Metode penelitiannya adalah metode kualitatif. Hasil yang didapatkan adalah Kevin Liliana berhasil melakukan personal branding di media sosial Instagram, walaupun terdapat kekurangan, seperti engagement pada konten kegiatan sosialnya tidak
lebih banyak mendapatkan respon seperti like dan komen dari pengguna lain. Baik, lalu yang keenam, ada strategi personal branding perupa melalui media sosial penulis Rudy Hendra. Rumusan masalahnya adalah bagaimana personal branding yang dilakukan oleh Pico dengan akun Iabadio Pico di Instagram. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa strategi personal branding Pico adalah memiliki nilai karakter, kode perilaku berfokus pada satu bidang, konsisten, memiliki relevansi, memiliki visibilitas, mendapatkan pengakuan, menerapkan hal positif serta menjadi diri sendiri dengan tetap menjaga eksistensinya dan selalu memelihara hubungan yang terjalin baik dalam akun Instagram maupun kesehariannya. Yang ketujuh, personal branding Laudia Cynthia Bella melalui Instagram, studi deskriptif kualitatif pada akun Instagram Bandung Makuta, penulisnya adalah Iin Soraya. Rumusan masalahnya bagaimana personal branding dan proses pembentukan Laudia Cynthia Bella melalui media sosial Instagram. Metode penelitiannya adalah metode kualitatif pendekatan deskriptif. Hasil penelitian adalah Bella membentuk personal branding dengan menggunakan fitur-fitur yang ada dalam Instagram. Bentuk personal branding Bella melalui 8 konsep. Lalu yang ke-8 adalah personal branding digital native di era komunikasi media baru. Analisis personal branding di media sosial Instagram. Penulisnya adalah Oriza Devi Salam. Rumusan masalahnya bagaimana pembentukan personal branding dalam media sosial Instagram mengacu pada 8 undang-undang personal branding. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil yang didapatkan adalah pembentukan personal branding pengguna media sosial digital natives di media sosial Instagram perlu dikelola untuk memenuhi semua 8 tahapan personal branding. Yang ke-9 adalah pemanfaatan aplikasi TikTok sebagai personal branding di Instagram. Studi deskriptif kualitatif pada akun _Alpenliebe penulis Susilowati. Rumusan masalah bagaimana penggunaan TikTok sebagai media personal branding di Instagram. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil yang didapatkan adalah personal branding seorang Bowo Alpenliebe dengan memanfaatkan TikTok sebagai personal branding dirinya melalui akun Instagram telah memenuhi 7 konsep dari 8 konsep personal branding. Lalu literatur review yang terakhir dengan judul analisis sosial media TikTok effectiveness on personal branding, content creator Batam. Penulisnya adalah Eric dan Vera. Rumusan masalah, bagaimana content creator dapat membentuk personal branding melalui TikTok. Metode penelitiannya adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah simpulan bahwa membentuk personal branding yang baik dapat dilakukan dengan menunjukkan kompetensi diri, ciri khas, dan memberikan nilai tambah pada diri sendiri. Baik, selanjutnya adalah variabel penelitian. Variabel penelitian menurut Sugiono tahun 2013 adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan judul penelitian ini, personal branding mahasiswa melalui media sosial LinkedIn, studi kasus pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2020, variabel kualitatif penelitian ini adalah personal branding. Bab 3. Masuk pada bab 3 dengan judul metode penelitian. Yang pertama adalah paradigma penelitian. Paradigma penelitian diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan digunakan. Sugiono dalam Sugiono tahun 2013.
Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivisme. Creswell menjelaskan paradigma post-positivisme berpendapat bahwa peneliti tidak bisa mendapatkan fakta dari suatu kenyataan apabila si peneliti membuat jarak atau distance dengan kenyataan yang ada. Lalu selanjutnya adalah pendekatan penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, di mana penelitian kualitatif merupakan suatu proses menjaring informasi serta kondisi yang sebenarnya dalam kehidupan suatu objek yang dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Pendekatan kualitatif yang peneliti gunakan bertujuan untuk mengetahui informasi tentang bagaimana strategi personal branding yang dilakukan oleh mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2020 di media sosial LinkedIn. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus. Sutopo dalam Nugrahani tahun 2014 menjelaskan, studi kasus adalah penelitian yang terikat pada konteksnya, di mana semua rancangan studi kasus dalam penelitian kualitatif selalu bersifat kontekstual, yaitu penelitian yang mendasarkan kajiannya pada sifat kekhususan dan sama sekali tidak ada usaha pemikiran untuk melakukan generalisasi terhadap konklusi penelitian. Lalu selanjutnya adalah teknik pengambilan informan. Teknik pengambilan informan atau penentuan informan menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan studi kasus yang diteliti dan tujuan peneliti. Menurut Sugiono tahun 2013. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah 3 orang mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2020. Alasan pemilihan informan adalah karena sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Kriteria informan adalah sebagai berikut. Pertama, merupakan mahasiswa aktif Ilmu Komunikasi UNJ Angkatan 2020. Yang kedua, aktif dalam menggunakan media sosial LinkedIn dan memposting kegiatannya selama 1 bulan terakhir. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data pada penelitian ini yang pertama adalah wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada pewawancara secara tatap muka atau melalui perantara media, dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan objek penelitian. Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, di mana peneliti menggunakan metode ini untuk dapat menggali lebih dalam pertanyaan kepada informan dan jawaban dari informan. Lalu metode pengumpulan data yang kedua adalah observasi, di mana observasi merupakan instrumen pengumpulan data dengan tujuan untuk mendapatkan informasi maupun data untuk mendukung analisis dan interpretasi data yang telah didapatkan oleh penulis. Kegiatan observasi pada penelitian ini berupa pengamatan mengenai berbagai postingan yang diunggah ke media sosial LinkedIn para informan. Melalui observasi, peneliti akan mendapatkan data-data pendukung yang berkaitan dengan objek penelitian. Lalu selanjutnya adalah metode analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan istilah interactive model. Teknik ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu reduksi data atau data reduction. Dari semua data yang didapatkan oleh peneliti, maka data itu perlu untuk dicatat dengan teliti dan rinci. Oleh karena itu, harus dilakukan reduksi data dengan cara merangkum. Kedua adalah penyajian data atau data display. Penyajian data melihatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yaitu mengkaitkan kelompok data satu dengan data kelompok lainnya sehingga seluruh data yang dianalisis terlibat dalam satu kesatuan. Yang ketiga adalah pengujian kesimpulan atau drawing and verifying conclusion. Peneliti mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada dan atau kecenderungan dari display data yang disusun.
Jadi peneliti dapat memaparkan kesimpulan dari sudut pandang peneliti untuk lebih mempertegas penulisan penelitian. Lalu yang selanjutnya adalah keterbatasan dan kelemahan dari penelitian ini. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah objek penelitian hanya difokuskan pada sosial media LinkedIn, yang mana hanya satu dari banyak sosial media lain yang juga digunakan sebagai pembentukan personal branding, seperti misalnya media sosial Instagram dan juga TikTok. Lalu kelemahan dalam penelitian ini adalah sampel digunakan dalam penelitian ini hanya dilakukan pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2020, sehingga hasil yang didapat mungkin akan menimbulkan perbedaan apabila dilakukan pada mahasiswa yang berbeda, seperti pada program studi atau kampus yang berbeda atau bahkan angkatan yang berbeda. Baik, demikian pemaparan atau presentasi em, hasil mini hasil mini skripsi bab 1 sampai 3 eh, milik saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.